Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih karunia Tuhan, kita semua masih ada hari ini. Dan puji Tuhan, saya diberi kepercayaan lagi untuk membagikan renungan kepada saudara pada hari ini. Terima kasih kepada Om Doni dan Tante Lance yang sudah memberikan kepercayaan ini. Baik saudara, mari sama-sama kita baca Alkitab kita di dalam Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 6. Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 6. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu." Puji Tuhan saudara, dikatakan di sini bahwa ada yang disebut dengan namanya tahun sabat. 6 tahun lamanya bangsa Israel mengolah tanah, dan kemudian pada tahun ketujuh haruslah ada perhentian penuh bagi tanah itu. Ayat keempat mengatakan hal itu. Nah, dalam bahasa Ibrani, orang Israel mengenal ini dengan kata Shemitah. Selama ini kita hanya mendengar tentang tahun Yobel, yaitu tahun ke-50. Nah, sebelum ada tahun Yobel, ada tahun ketujuh. Nah, setelah 7 kali Shemitah atau 7 kali tahun ketujuh itu barulah tahun Yobel. Nah, pada tahun Shemitah ini, pada tahun Sabat, tahun di mana bumi itu perlu beristirahat. Tanah atau ladang, lahan semuanya tidak boleh diusahakan. Nah, saudara, dalam sejarah manusia, secara spiritual, secara rohani, kita melihat bahwa Tuhan melakukan hal ini. Beberapa kali Tuhan melakukan yang disebut dengan namanya Shemitah. Nah, kalau kita melihat mulai dari akhir tahun lalu sampai pertengahan tahun ini, sepertinya kita mengalami sabat yang sudah kurang lebih berlangsung selama lebih dari 6 bulan. Dan mungkin saja ini akan berlangsung sampai 1 tahun. Banyak usaha-usaha yang terhenti oleh karena wabah. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang terhenti oleh karena wabah ini, saudara. Dan kita bisa melihat bahwa sepertinya ini adalah secara rohani kita dapat mengatakan bahwa ini adalah Shemitah, tahun sabat di mana bumi itu beristirahat. Nah, saudara, saya percaya bahwa ketika Tuhan memerintahkan sesuatu yang sepertinya itu sangat menantang ya, ini sangat sulit untuk dilakukan. Ini perintah yang sebenarnya sulit, di mana bangsa Israel harus berhenti bekerja selama 1 tahun. Wow, itu sangat lama. Kalau seseorang berhenti bekerja selama 1 bulan saja, mereka sudah bertanya, kita akan makan apa? Apalagi kalau harus berhenti selama 1 tahun. Tetapi ada satu prinsip rohani yang sangat penting. Mengapa Tuhan menyuruh hal ini? Mengapa Tuhan menyuruh bangsa Israel melakukan ini? Dan bahkan ini terjadi kepada gereja Tuhan di masa modern sekarang ini. Seperti yang kita alami saat ini. Baik saudara, kita akan melihat apa tujuan dari Shemitah ini atau tahun sabat ini. Yang pertama, saudara, ini akan menumbuhkan karakter kemurahan hati, ya, menumbuhkan karakter yang mau berbagi kepada orang-orang yang sulit. Karena kita akan menemukan banyak orang yang akan kesulitan. Kita akan memberi kepada yang membutuhkan, membantu orang yang susah. Saya percaya anak-anak Tuhan dipelihara pada masa-masa ini. Terlebih masa-masa ini. Dalam masa apapun, terlebih pada masa seperti ini. Akan terlihat berbeda. Anak-anak Tuhan diberkati. Nah, saudara, kalau kita bandingkan di Keluaran pasal 23 ayat 11,
Kita mulai dari ayat 10, Keluaran pasal 23 katakan, ayat 10, 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Ya, saudara. Jadi Keluaran ini menceritakan tentang tahun Sabat atau Shemitah. Dikatakan bahwa supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Nah, saudara lihat betapa mulia sekali apa yang Tuhan buat. Kelihatannya seperti sebuah krisis, tetapi justru disinilah banyak orang, khususnya anak Tuhan, kita belajar. Tuhan sedang mengajar untuk kita menumbuhkan karakter kemurahan hati. Itu adalah karakter kasih, saudara. Itu adalah karakter dari Roh Kudus, buah-buah roh yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kita berbagi kepada orang yang kesulitan, memberi kepada orang yang membutuhkan, kita membantu orang yang susah. Nah, yang kedua, apa tujuan dari Shemitah ini, saudara? Yaitu Tuhan rindu untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan lebih bergantung kepada Tuhan, bukan kepada usaha dan pekerjaan kita. Bahkan semua usaha dan pekerjaan kita haruslah bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kepintaran dan hikmat manusia. Nah, saudara, pada saat Tuhan memerintahkan ini, tujuan Tuhan itu apa? Supaya kita ini beribadah kepada Tuhan. Saudara coba bayangkan, pada saat bisnis saudara sedang booming, pada saat pekerjaan saudara sedang rame-ramenya, order saudara sedang banyak, tugas-tugas saudara sedang begitu banyak, ya, kita memiliki waktu yang sangat sedikit untuk Tuhan. Karena waktu harus kita bagi untuk hal-hal yang lainnya. Lalu kemudian Shemitah terjadi, ada tahun Sabat. Apa tujuan Tuhan? Supaya kita bisa beribadah. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan di masa ini. Kita semakin mencintai Tuhan. Kita punya waktu yang banyak untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa. Kita lebih banyak mendengarkan khotbah-khotbah. Ini saatnya kita terlihat bahwa kekuatan kita tidak bisa menolong kita. Tetapi justru itu baik. Kenapa? Karena itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Membawa kita bergantung kepada Tuhan. Usaha kita, kalau hari ini terlihat kurang begitu bagus, mari bawa usaha kita, belajar untuk menggantungkannya kepada Tuhan. Saya percaya pada saat kita menggantungkan pekerjaan kita, keuangan kita, usaha kita, bisnis kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkatinya. Akan dipakai menjadi saluran berkat bagi hidup kita dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ingat yang poin pertama tadi, kemurahan hati. Haleluya. Jadi yang kedua, saudara, bahwa di masa ini, di masa Sabat ini, tahun Shemitah, Tuhan membawa kita lebih dekat kepadanya dan kita lebih bergantung kepada Tuhan. Bahkan usaha dan pekerjaan kita pun harus bergantung kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, Shemitah ini mengajarkan apa? Kalau kita kembali di Imamat pasal 25 ayat 6, dikatakan begini, hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Perhatikan bagian awalnya. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu. Saya katakan bahwa tahun Shemitah, tahun Sabat ini adalah remedy for the anxiety, ya, atau obat bagi kecemasan. Loh, kok bisa seperti itu? Tuhan mau menunjukkan kepada umatnya bahwa yang bisa memberikan makan kepada kita yaitu Tuhan sendiri. Tuhan bisa memakai begitu banyak cara. Usaha dan pekerjaan kita adalah salah satu cara. Tetapi Tuhan bisa pakai cara-cara yang lain untuk memelihara kita. Disinilah kita belajar bahwa kalau kita punya Tuhan, tidak seharusnya kita hidup di dalam kecemasan. Ini adalah remedy to anxiety. Ini adalah obat, ya, untuk kecemasan, untuk kekhawatiran. Kecemasan sudah menggerogoti manusia di zaman modern ini dengan hebatnya.
Setiap hari manusia harus bergumul, harus struggling dengan pekerjaannya. Mereka harus bersaing satu sama lain. Mereka memperebutkan promosi, mereka memperebutkan order, mereka memperebutkan pasar, mereka memperebutkan banyak hal. Demi apa? Demi mendapatkan hasil. Demi apa? Supaya bisa hidup, kata mereka. Tetapi orang-orang yang mencari kerajaan Allah, ingat Yesus berkata apa? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi kamu hidup dan mempunyainya, atau mempunyai hidup itu di dalam segala kelimpahan. Saudaraku, kelimpahan tidak diukur dari materi yang kita miliki. Ketika Tuhan Yesus berkata berlimpah, Tuhan berkata bahwa kau memiliki hidup itu dengan berlimpah, yaitu hidup Yesus di dalam hidup kita. Yaitu kita hidup dengan worry free, bebas dari kekhawatiran. Apa yang tumbuh dari tanah itu yang kita makan. Apa yang tumbuh dari tanah itu tanpa diusahakan, berarti itu ditumbuhkan oleh Tuhan. Ingat, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Amin. Manusia menabur, tapi kalau Tuhan tidak memberikan penumbuhan, kalau Tuhan tidak memberkatinya, maka tidak akan ada hasil. Tidak akan ada tuaian. Tetapi kalau Tuhan memberkati, sekalipun pada masa kita tidak menabur, maka tetap ada hasil yang tumbuh. Ajaib sekali. Tuhan memberikan hasil melalui apa yang tidak kita tabur. Bagaimana caranya? Biarkan Tuhan yang pikirkan. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Tapi pada saat Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, maka kita melakukan dalam hikmat Tuhan. Nah, hal yang ketiga yang Tuhan ajar ini adalah Shemitah. Dalam masa ini kita menemukan obat untuk kecemasan. Dan ketika semuanya kembali menjadi normal, atau orang katakan new normal, ya, kita tidak hidup lagi di dalam kecemasan, tidak hidup lagi dalam kekhawatiran. Kita belajar untuk, tanda kutip, makan dari apa yang tumbuh dari tanah itu. Itulah penyediaan Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Itulah kasih Bapa yang peduli sama anaknya, yang cinta kepada anaknya, yang mengasihi anaknya, yang lebih memilih untuk memberikan istirahat kepada anaknya daripada memberikan stres kepada anak-anaknya. Jadi lihatlah bahwa tahun ini sebagai suatu sukacita, bukan sesuatu yang sangat berat. Mungkin kau sudah mengalami hari-hari yang berat, tapi kalau kau mengerti prinsip ini, kalau saudara mengerti prinsip ini, saudara akan menerima tahun ini dengan sukacita. Saudara akan menerima masa ini dengan sukacita. Saudara percaya, sekalipun saudara tidak punya uang yang banyak, bahkan keuangan yang sudah menipis, saudara tetap percaya bahwa penyediaan Tuhan tidak akan berhenti. Dan penyediaan Tuhan tidak bergantung kepada berapa banyak harta yang kita miliki. Tuhan tidak bergantung dengan apa yang kita miliki. Kita yang bergantung kepada apa yang Tuhan miliki. Saudara, saya sangat bersukacita membagikan ini, dan saya percaya saudara akan menemukan dimensi berkat yang baru ketika saudara memahami krisis yang terjadi dari cara pandang Tuhan. Dari Tuhan melihat suatu hal. Ketika kita melihatnya dengan cara Tuhan, oh, kita mengerti. Nah, supaya saudara tahu bahwa hal ini masih tetap dipraktikkan oleh bangsa Israel. Setiap tahun ke-7 mereka mempunyai jadwalnya mereka sendiri. Pada tahun Shemitah, mereka benar-benar beristirahat dari pekerjaan ladang, agriculture-nya mereka. Mereka berhenti menanam, mereka berhenti memanen, ya. Dan mereka mengerti prinsip ini. Dan saudara, kita melihat bahwa bagaimana bangsa itu sangat diberkati. Kita melihat bahwa negara Israel sampai hari ini mereka tidak tergoncang oleh krisis yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena mereka mengerti prinsip Shemitah ini. Saudara, saya perkenalkan kepada saudara, inilah tahun Shemitah, Sabat bagi bumi ini. Dan tujuan Tuhan ada 3, yaitu pertama, menumbuhkan karakter kemurahan hati. Yang kedua, membawa kita lebih dekat dan bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, memberikan kepada kita obat untuk kecemasan yang sudah menggerogoti manusia di zaman modern ini, yaitu dengan menyediakan berkat bagi kita, penyediaan yang tidak tergantung kepada apa yang melekat pada diri kita, tidak bergantung pada pekerjaan atau bisnis. Tuhan sanggup memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.